Di kesempatan hari ini insya Allah kajian di sore hari ini akan mengambil tema adab-adab bergaul, adab-adab bermuamalah dengan tetangga. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam sebagai agama yang sempurna yang mengajarkan berbagai macam kebaikan kepada penganutnya, di mana yang termasuk diajarkan oleh Islam adalah bagaimana cara kita bergaul dengan tetangga kita, bagaimana cara kita bermuamalah dengan tetangga kita, atau adab-adab apa yang harus kita pelajari agar kita bisa bermuamalah dengan tetangga kita dengan sesuai apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini ada beberapa adab yang insya Allah akan kita pelajari. Ya, di antaranya adalah yang pertama, apa itu adab kita terhadap tetangga kita. Tapi mungkin sebelum kita memasuki adab-adab tersebut, perlu kita tahu siapa sih sebenarnya tetangga kita. Siapa, Bu? Hah? Tetangga kita siapa? Orang yang tinggal di kanan kita, di depan kita. Iya, orang-orang yang tinggal di sekitar kita. Ada beberapa definisi pengertian dari tetangga. Siapa sih tetangga? Ada yang mengatakan, para ulama, tetangga kita adalah orang yang tinggal di depan kita sebanyak 40 rumah ke depan, ke samping 40 rumah, ke belakang 40, ke bagian kiri 40, kanan 40. Itu. Ada yang mengatakan banyak sekali ya, Bu. Ada yang mengatakan satu kampung, itu termasuk tetangga kita. Ada yang mengatakan yang rumahnya dekat dengan kita, menempel dengan kita, itu juga termasuk tetangga kita. Ada juga yang mengatakan adalah tetangga kita itu secara masyarakat tertentu. Misalkan memang masyarakat tersebut di kampung tersebut menganggap kalau masih 40 rumah bagian tetangga, itu tetangga kita. Atau satu kampung tetangga kita, itu juga bagian tetangga kita. Kalau di sini pripun, Bu, hitungannya tetangga? Hanya yang samping kanan kiri? Hah? Atau satu RT? Hah? Nah, tetangga jauh, tetangga dekat. Iya, mungkin ya biasanya yang kita anggap tetangga itu ya satu RT ya, biasanya ya. Makanya ada sebutan rukun tetangga, kata ya. Ya toh? Kalau kita mungkin seperti itu. Jadi kalau satu RT ya itu berarti tetangga kita. Makanya ada namanya rukun RT. Oh, rukun tetangga. Di sini ada sistem RT, betul, Bu? Ada. Dan ini pengajian satu RT, betul? Betul. Masya Allah. Satu RW. Oh, Masya Allah. Tapi tidak masalah ya, Bu. Tetap ada juga soalnya yang mengatakan bagian dari tetangga itu yang satu masjid. Nah, ini kalau ibu-ibu satu masjid, satu musola berarti termasuk tetangga juga. Jadi kalau ada orang-orang, sekelompok orang, kemudian dia kok sama-sama di dalam masjid, sholatnya, kemudian apa, kajiannya dan lain sebagainya, itu seperti tetangga. Ada yang mengatakan seperti itu. Tapi yang lebih kuat sih sebenarnya sesuai kebiasaan masyarakat. Kalau di sini mungkin satu RT, berarti satu RT itu tetangga kita. Ada yang tadi disediakan tetangga dekat, tetangga jauh. Betul itu, Bu. Ya, jadi ada tetangga dekat, ada tetangga jauh. Masing-masing ada haknya. Nah, kita akan pelajari ini, Bu. Apa sih sebenarnya adab-adab kita terhadap tetangga kita? Ya. Yang pertama adalah ada muida idar. Jadi tidak boleh
mengganggu yang namanya tetangga. Nah, ini sudah jelas deh, nggak boleh mengganggu. Contohnya apa, Bu? Contohnya mengganggu misalkan apa? Contohnya misal nyetel televisi, Masya Allah, kayak dia tinggal di tengah hutan sendiri, suaranya dipolin, ya sampai tetangganya kebisikan. Atau nyetel radio, ya dipol-polin tuh suaranya, ya itu termasuk. Atau menghalangi jalan rumahnya juga termasuk. Ya membuat sesuatu biar dia tidak bisa lewat. Atau sengaja nih Bu, pohon di rumah kita yang menjulur ke depan pintu tetangga tetangga tuh nggak dipotong-potong, biar kapok katanya. Nah ini juga termasuk mengganggu, nggak boleh ya. Atau melempari tetangga kita dengan kotoran dan selainnya. Atau maaf, ibu-ibu kalau nyapu daunnya nih disingkir-singkirin ke rumah tetangganya biar mereka yang kotor saya bersih. Nah itu juga termasuk perbuatan mengganggu. Ini tidak boleh ibu. Nah itu. Atau bisa juga dengan ucapan. Nah, tadi dengan perbuatan, bisa juga dengan ucapan. Misalkan kita ya geger di padu ya. Nah, biasanya ya ada mengganggu tetangga kita dengan apa? Dengan omongan, mencela, ya, memfitnah dan selainnya. Nah, itu. Jadi mengganggu tetangga bisa berupa ucapan, bisa berupa perbuatan. Ini, jadi ada ancamannya Bu. Atau ada sebuah hadis yang menegaskan tentang keharaman orang berbuat buruk menyakiti tetangga. Apa hadisnya? Hadisnya sebagaimana yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'addi jarrahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan mengganggu tetangganya. Kaitan mengganggu tetangga sangat erat dengan bentuk keimanan kita. Tidak beriman, maksud di sini bukan berarti kita bukan jadi kafir, jadi bukan. Tapi iman kita nggak sempurna, atau kita tidak memiliki akhlak atau karakter orang beriman. Nah, karakter akhlak orang beriman itu tidak mau mengganggu tetangganya. Ya, jadi makanya dinafikan nih. Kalau orang yang sampai mengganggu tetangganya maka dikategorikan apa? Orang yang tidak beriman, tidak memiliki iman yang sempurna, atau memang tidak memiliki akhlak-akhlak orang yang beriman. Itu nih Bu, bisa dipahami? Kemudian ada juga hadis lain ya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih ya, dengan jalur yang sahih dari hadis Abu Hurairah juga, bahwasanya Rasul Shallallahu alaihi wasallam ada datang nih seorang lelaki. Ja'a rajulun kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Datang seorang lelaki kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna fulana yuzkaru min kasrati sholatiha wa siyamiha wa shadaqatiha ghairu annaha tuaddi jiranaha bilisaniha." Wahai Rasulullah, sesungguhnya fulana itu sebutan untuk orang perempuan. Ya. Jadi perempuan itu disebutkan. Ini sebenarnya sudah diketahui ini. Rasulullah sudah paham siapa yang dimaksud. Nah, orang tanya. Perempuan itu disebutkan banyak sekali untuk apa? Sholatnya. Kemudian banyak juga puasanya, banyak pula sedekahnya. Akan tetapi dia kok mengganggu tetangganya dengan lisannya. Wah, apa jawaban Rasulullah? Rasul Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hiya finnar." Dia di dalam neraka. Banyak sholat, banyak puasa, banyak sedekah, tapi apa? Tidak bisa jaga lisan, ganggu, sering apa? Memfitnah, sering menyakiti, sering menyindir, ya kan ada jadi karakter seperti itu. Sama tetangganya sangat apa ya istilahnya, apa gitu? Merian, apa jelas, apa namanya? Dengki, iri dan sebagainya. Akhirnya sering dia apa?
Ya, dibully. Dibully atau disindir-sindir. Nah, ini bahaya, Ibu. Tadi dikatakan meskipun dia banyak sholat, puasa dan juga sedekah, kalau nggak bisa jaga lisan, maka dia finnar, dia di dalam neraka. Dikabarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian laki-laki tadi bertanya lagi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, fa inna fulana yuzkar min qillati siyamiha wa sadaqatiha wa sholatiha fa innaha tasaddaqa bil aswari min al aqil wa la tuaddi jiranaha bil lisaniha qal hiya fil jannah. Jadi dia tanya lagi, wahai Rasulullah, disebutkan perempuan yang ini gitu ya, dia sedikit sekali di dalam puasanya, kemudian sedikit pula dari sedekahnya dan juga sholatnya. Dia itu kalau sedekah, sedikit, hanya sepotong keju, tapi dia mampu menjaga lisannya, tidak mengganggu tetangganya. Apa jawaban Rasul? Hiya fil jannah, dia di dalam surga. Nah, ini penting, Bu. Penting. Jadi tinjauannya apa? Bukan sekedar banyaknya ibadah kita, hablum minallah, hubungan kita dengan Allah kita pongpongkan, tapi apa? Hubungan dengan manusia kita abaikan. Itu dapat membahayakan kita. Jadi harus seimbang. Atau minimal kalau kita nggak bagus di dalam hubungan dengan Allah, menjaga ibadah kita dengan Allah, jaga lisan. Ya, kalaupun kita nggak mampu banyak beribadah, hanya yang wajib-wajib, juga jaga di lisan. Betul, Bu. Jadi diam itu sebenarnya emas. Iya. Diam itu emas, betul. Artinya apa? Diam itu di dalam agama ini memiliki memiliki kedudukan yang tinggi. Bahkan ketika ini sedikit melenceng sedikit, mumpung ingat. Jadi Imam Al-Auza'i itu ditanya tentang perkara kebaikan, kalau 10 kebaikan. Dia mengatakan 10 kebaikan itu, ya, di antara 10 kebaikan 9 darinya adalah diam. 9 darinya diam. Artinya sisa 1 ini apa? Gitu. Karena memang diam itu akan menjaga orang. Ya, coba kalau orang banyak ngomong, ya, biasanya banyak salahnya. Terus biasanya juga banyak menyakiti orang yang diajak ngomong atau orang lain. Biasanya seperti itu. Karena kadang ngapunten nggih, kalau sudah ngomong itu mesti diarahkannya kepada ngomongin orang lain. Biasanya seperti itu, ghibah, ya, memfitnah dan lain sebagainya. Makanya kebaikan ada 10, 9 darinya adalah diam. Begitu. Makanya diam, tadi istilahnya diam adalah emas. Monggo. Kalau nggak istilahnya kalau nggak bisa berbicara yang baik, mending diam. Makanya tadi dalam sambungan hadis yang awal juga, ya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa, ya, yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata baik. Kalau tidak, diam. Jadi pilihannya ya, berkata baik atau diam. Itu. Ya. Makanya penting. Monggo kembali ke tadi, ya. Ya. Jadi tadi orang kedua mungkin sholat yang wajib-wajib saja. Kemudian apa? Puasa juga mungkin puasa Ramadan. Sedekahnya juga ya sederhana sekali, tadi sepotong keju. Tapi pintar menjaga lisan, nggak mengganggu tetangganya. Akhirnya apa? Di dalam surga. Ini penting. Ya. Tentang sedekah tadi, monggo Bu. Jadi jangan pernah, nggak enak masih cuma kayak gini, jangan pernah. Niatkan karena Allah. Misalkan punya roti sepotong, ya, kita ingin kasihkan saja kepada tetangga kita. Itu nilainya kalau kita karena Allah ingin menjaga hak-hak tetangga atau ingin beradab, bermuamalah baik dengan tetangga kita, jadi pahalanya besar. Jangan pernah menganggap remeh. Ya. Meski misal goreng tempe ya 10, tetangganya dibagi 2, nggak apa-apa. Kanan 2, depan 2, kiri 2.
belakang karena ke iya belakang mungkin nggak kelihatan ya. Misalkan seperti itu. Ini pakai rapat ya, buatan apa-apa ya, yang penting ada yang dibagi. Ya itu tidak apa-apa Bu. Itu kalau niat kita karena Allah, insya Allah menjadi hal yang baik. Ya nanti ada pembahasan sendiri. Iya. Kemudian juga ada hadis lain. Rasulullah sampai mengatakan 3 kali. Wallahi la ya'man. La yu'min. Wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. 3 kali. Man ya Rasulullah? Ditanya oleh sahabat. Siapa mereka wahai Rasulullah? Ya. Dijawab oleh Rasulullah. Orang ya yang tidak aman dari gangguan tetangganya. Ya. Jadi maksudnya orang yang dia tetangganya tidak aman dari gangguannya. Jadi orang ini gemar melakukan gangguan. Akhirnya apa? Tetangganya itu merasa tidak nyaman, tidak aman. Karena dia apa? Berbuat zalim, culas apa namanya itu? Culas apa? Ketus, ketemu aja nggak mau nyapa. Ketemu sudah lihat, gitu ya. Nah, naik motor lihat gas kenceng, seolah-olah nggak ada di kita. Nah, itu termasuk bagian ya menyakiti tetangga. Lebih-lebih kalau apa? Lebih-lebih kalau rumahnya hanya adep-adepan atau hanya dengan gang kecil ya. Ya, setapak misalkan. Ya, ini jangan sampai seperti itu ya. Tapi kalau di sini kayaknya ibu-ibunya Masya Allah ini ya. Cara buatan ngeten ya. Tapi tetap perlu ya Bu, perlu belajar adab-adabnya. Biar nanti tetap bermuamalah dengan baik. Itu ya. Itu. Jadi tadi dikatakan tidak beriman. Ya tadi penjelasannya seperti tadi. Jadi maksudnya adalah orang tersebut tidak memiliki sifat-sifat orang yang beriman karena gemar mengganggu tetangganya. Hobinya begitu ya. Karena kalau beriman, kalau kita beriman dengan keimanan yang betul, kita takut kepada Allah. Kita pasti akan menjaga hak-hak tetangga kita. Ya kan Ibu? Ya, itu ya. Kemudian juga hadis lain menyebutkan la yadkhulul jannah man la ya'man jarruhu bawa'iqah. Jadi tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Nah, masih ada kaitannya dengan hadis yang tadi. Jadi kita diancam. Diancam apa? Tidak akan masuk surga. Kalau apa? Kalau sampai ada tetangga kita yang tidak merasa aman dengan kita. Nah ini merasa amannya tinjauannya apa Bu? Kira-kira Bu? Tinjauannya bukan perasaan saja deh. Wah saya nggak aman sama dia. Jangan-jangan itu namanya suudzon. Padahal orangnya baik. Misalkan gemar sedekah, gemar sholat, ya, gemar puasa. Pokoknya karakternya bagus sekali. Tapi tiba-tiba orang itu juga nggak dikenal dengan suka ganggu tetangganya lewat omongan atau perbuatannya. Kok tiba-tiba perasaan kita, aduh, saya kok takut ya dengan dia. Misalkan muncul terbersit seperti itu. Nah itu namanya suudzon deh. Jadi bukan seperti itu. Jadi memang ada karakter orang yang dia suka mengganggu dengan lisan atau perbuatannya. Kemudian kita memang secara naluri akhirnya tidak nyaman. Ya, tidak nyaman dan kita khawatir dengan dia, dengan gangguan orang tersebut. Nah, itu jadi memang orang tersebut sudah dikenal dengan seperti itu, Bukan berarti orang yang baik terus kita suudzoni, bukan, seperti itu. Bisa dipahami Bu maksudnya? Baik, itu Nah, itu yang pertama, yaitu tidak mengganggu tetangga kita. Kemudian yang kedua adalah ikramul jar, yaitu memuliakan tetangga kita. Nah, memuliakan Bu. Memuliakan. Ya, contohnya apa Bu? Memuliakan atau juga berbuat baik kepada tetangga kita. Memuliakan dan juga berbuat baik kepada tetangga kita. Contohnya apa Bu?
Contohnya ya memberikan makanan. Jika bertamu segera diberi Ya, suguhan. ya boleh kalau datang ke rumah kita layani dengan baik, kita berikan wajah yang berseri, ya, kita senyum. Wah, itu termasuk. Kalau mereka membutuhkan kita bantu, mereka sakit kita jenguk, itu termasuk. Dan juga ini yang sering lupa, salam. Gitu? Ketemu tetangganya paling kadang Yun sewu, nyata biasanya nama pribadi. Benar mun, kalau di sini gimana? Bagus. Kalau assalamualaikum harus memulai dengan salam. Tapi kalau bertemu misalkan sama-sama di depan Bu, salam dong, betul. Nah ini, kalau orangnya di dalam, kalau orangnya di dalam mungkin kita salam. Coba kalau bertamu ya, pernah nggak Bu? Kalau misal tetangga kita di depan rumah kita lewat, cuma nyapa apa salam Bu? Nyapa toh ya. Nah itu mulai dari lampu assalamualaikum. Ya, karena apa Bu? Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna aulan nasi, sesungguhnya manusia yang paling utama billahi, ya, di sisi Allah. Jadi manusia yang paling utama di sisi Allah bada'ahu bisalam, orang yang memulai salam. Nah, gampang toh Bu? Pengen derajatnya tinggi, kedudukannya tinggi di sisi Allah, mulai untuk mengucapkan salam ketika bertemu. Iya. Salam, mengucapkan salam hukumnya apa Bu? Hukumnya apa? Wajib atau sunnah? Mengucapkan salam. Kalau wajib dosa, nanti ibunya loh kalau ketemu nggak ucapin salam. Sebaiknya dibiasakan. Hukumnya mengucapkan salam itu sunnah, tapi keutamanya tinggi sekali. Dan ini termasuk sunnah yang mengalahkan wajib. Kok bisa? Menjawab salam hukumnya wajib, tapi yang paling utama orang yang memulai salam. Mengucapkan salam sunnah, menjawab wajib. Tapi yang utama mengucapkan salam. Yang diutamakan yang sunnah dulu. Ini salah satu ya di agama kita, sunnah itu lebih utama dibandingkan yang wajib. Salah satunya ini. Nah, jadi kalau ada ibu orang yang salam wajib kita jawab. Kalau enggak, dosa. Karena hukum menjawab salam itu wajib. Kalau satu dengan satu. Tapi kalau banyak, misalkan saya salam, ada yang jawab satu, udah gugur yang lain. Yang penting satu udah ada yang jawab. Tapi kalau udah ada yang jawab, dosa semua. Gitu, J. Nah, monggo. Jadi gitu, J. Pengen boten Bu? Jadi manusia paling utama. Coba belajar untuk membiasakan. Memang susah, berat sekali. Padahal gampang, J. Ketemu, salam. Sama tetangga kita. Nggih, bunyai ngaten ya. Dijawab aja Bu. Enggak itu ya. Jadi termasuk hal yang bagus. Pertama apa pahalanya? Pertama adalah kita mengikuti sunnah Nabi. Ya, utamanya itu mengikuti sunnah Nabi. Kalau ketemu orang mengucapkan salam. Kedua, kalau kita mengamalkan menghidupkan sunnah, dapat 2 pahala langsung. Ya, di samping pahala-pahala yang lain. Nanti kalau kita sambil senyum, wajah berseri, tambah pahala. Karena apa Bu? Sedekah. Ya tak? Termasuk bagian sedekah adalah menampakkan wajah yang ceria, senang terhadap saudara kita, sesama muslim. Ibu ketemu tetangga ibu, wajah ceria, senang. Jangan cemberut kayak habis berantem ya. Jangan, senyum, bahagia, dapat pahala. Ya karena itu sedekah. Nah, ada sedekah, ada infak, sedikit melebar. Bedanya apa? Sedekah sama infak. Nah, sering kan? Ayo sedekah, ayo infak. Kadang bermakna sama, ya? Kadang bermakna sama, tapi ada perbedaan. Apa Bu perbedaannya? Ada yang tahu? Apa Bu? Sedekah apa? Infak apa? Kalau infak kaitannya dengan harta. Ya, sesuatu yang kita berikan kaitannya dengan harta. Tapi kalau sedekah dengan perbuatan dan juga dengan harta, lebih
mencakup keseluruhan, ya lebih umum. Jadi kalau sedekah itu bisa dengan apa? Perbuatan, ucapan ataupun harta. Makanya dalam sebuah hadis disebutkan kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kebaikan adalah sedekah. Ucapan tasbih kita sedekah. Ya. Alhamdulillah juga sedekah. Allahu Akbar sedekah. Termasuk bagiannya. Jadi setiap kebaikan apapun yang ibu lakukan, kalau itu kategorinya kebaikan di sisi Allah menjadi sedekah. Masya Allah. Jadi gampang ya orang sedekah ya. Jadi jangan aku enggak duit enggak bisa sedekah. Jangan. Nah, kalau nggak mampu dengan harta, dengan apa? Perbuatan, dengan ucapan yang baik, perbuatan yang baik. Nah itu, ya, itu yang terkait dengan perbedaan antara infak dan sedekah. Tadi sampai mana? Sampai memuliakan atau apa? Membantu ya. Ya. Iya. Hadisnya apa Bu? Tadi sudah saya sebutkan belum Bu? Ya, ada sebuah hadis yang menyebutkan terkait dengan bagaimana ya syariat ini memotivasi bagi orang-orang yang dia berbuat baik untuk tetangganya atau menghormati, menghargai tetangganya. Dalam sebuah hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyukrim jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tetangganya. Nah, ini memuliakan, jadi termasuk bagian dari apa? Wujud kesempurnaan iman kita. Jadi kalau kita ngaku beriman, memiliki karakter akhlak orang-orang yang beriman, apa Bu? Harus memuliakan tetangga kita dengan perbuatan kita dan juga ucapan kita. Nah, itu ya Bu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, apa itu adabnya? Al-ihtimamu bil jiron, memperhatikan kondisi tetangga kita. Ya, jangan sampai Bu, ya, kita kok makan kenyang, tetangga kita lapar. Jangan sampai, ya. Jangan sampai tetangga kita kok butuh bantuan kita, butuh misalkan meminjam sesuatu, baik harta ataupun barang, kita tidak membantu, memberi. Nah, ini tidak boleh. Bantu. Apa yang kita bisa lakukan, lakukan. Kalau memang tetangga kita ingin pinjam uang, ya, dan kita memang tidak ada, atau adanya sedikit, sampaikan. Jangan bilang enggak ada. Bantu. Katakan sejujurnya. Misalkan memang kita membuat perlu, sampaikan. Ya, jangan sampai mengatakan tidak ada. Iya. Tetangga kita sakit, kita jenguk. Kita kasih makanan, ya. Terus apa lagi? Tetangga kita ada yang keseripahan meninggal, ya kita datang nih takziah. Kita bantu, kita bawakan makanan. Karena mereka lagi sibuk, ya. Orang sibuk biasanya kan tidak sempat masak apa. Kita bawakan. Wah, kita punya banyak masakan opor, ya, dimakan keluarganya, ya, biar mereka nggak tersibukkan dengan perkara perut. Biar kalau sudah sedia, kita apa istilahnya, jangan sampai kita membiarkan sudah sedih, harus ngurusi perut lagi dan lain sebagainya. Kita bantu, ya, berikan makanan, masakan. Tapi biasanya kalau di daerah dimasakkan ya Bu, biasanya seperti itu ya. Ya lumayan lah, sudah bagus ya. Jadi harus seperti itu. Jawisnya yang bergerak. Jawis, oh masya Allah. Jadi ada kelompoknya ya. Begitu ya Bu. Ya, jadi penting. Dan di sini ada sebuah hadis, ya, dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, "Mazala Jibrilu yusini bil jari hatta dzanantu annahu sayuwarisu." Jadi Jibril alaihissalam, malaikat Jibril terus sering memberi wasiat kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam agar apa? Berbuat baik kepada tetangga. Sampai-sampai apa? Hatta dzanantu, sampai-sampai Rasul mengira sayuwaris, ya, harus ingat kembali muhasabah, ingat
apa agama Islam, bagaimana mengajarkan. Apa yang diajarkan? Kalau kita ada permusuhan, ya kita tidak boleh lebih daripada 3 hari. Jangan sampai tahunan, bahaya. Ya, nanti mati sampai membawa permusuhan kepada tetangga kita, waduh, repot. Jadi, jangan sampai. Harus selesaikan dengan gentle, ya. Dengan apa kalau perempuan ya, dengan berani, ya. Harus selesaikan, minta maaf kalau siapa yang merasa salah. Bahkan kalaupun kita yang benar, minta maaf saja, Bu. Kenapa? Karena kan dinilai baik sekali, mulia di sisi Allah. Ya, seperti itu. Jadi jangan sampai ya kita kalau ada perselisihan dengan tetangga kita itu berlalu-lalu. Kadang yang aneh gini, Bu. Maaf-maafnya nunggu. Kapan, Bu? Nunggunya kapan? Idul Fitri, bener. Kalau udah Idul Fitri baru tuh. Ya. Momen. Entah kenapa, karena malu ya bisa jadi atau karena hal lain. Jangan ditunda. Lah kalau nyawa kita ya, kalau hidup kita masih sampai lebaran berikutnya, lah kalau enggak, belum sempat kita saling memaafkan, sudah membawa dosa. Padahal di antara syarat tobat, kalau terkait dengan hak tetangga kita itu harus kita melepaskannya, meminta maaf atau meminta keriduan. Itu. Kalau sama Allah kita istighfar, bertobat, tidak mengulangi, ya, berusaha diampuni. Nah kalau sama orang, kalau kita ngambil barangnya kita harus kembalikan. Kalau kita pernah mencelanya kita minta maaf. Kalau kita pernah menghancurkan kehormatannya kita berusaha meminta maaf dan memperbaiki, ya, kehormatannya dengan menceritakan kepada orang lain, orang ini baik, gitu kan? Makanya, ya, monggo. Jadi kalau punya masalah segera selesaikan. Itu ya. Itu yang keberapa, Bu? Ketiga. Kita keempat sekarang. Keempat apa sih? Al-hadiyah lil jiran minat ta'am wat nahwi. Jadi memberikan hadiah kepada tetangga kita, baik berupa makanan atau selainnya. Nah, ini penting. Tapi kalau di sini insya Allah ya, Bu. Kalau masak banyak buatan, Bu. Dibagi buatan tetangga nih. Nah, semangkok lah. Apa sepiring? Nggak pernah masak. Aduh. Ya kalau Masak sih enggak, coba Bu yang banyak kasih tetangga kita. Kasih kalau ada keperluan yang lain mungkin. Kalau ada momen gitu, Bu. Lagi tasyakuran baru banyak. Aduh. Coba, Bu, momen biasa karena itu mempererat. banyak ya dibagi-bagi. Dibagi-bagi. Coba. Meskipun momen biasa, kadang-kadang kalau lah masak yang banyak, satu panci, sop, bagikan tetangganya, kanan satu mangkok, depan satu mangkok, belakang satu mangkok, kiri satu mangkok. Beli sayur siapa? Beli sayur. Buat telaten masak apa, Bu? Moga, Bu. Jadi berikan hadiah meskipun dengan masakan. Kalau ibu kan biasanya masakan, je. Wah, masak enak, roti. Beli oleh-oleh, Pak. Ya, boleh beli oleh. Nah, itu kan kolong-kolong ya, Bu. Kalau bisa yang agak sering lah, sebulan sekali gitu. Biar makin erat hubungannya. Ini ada sebuah hadis, Bu. Sebuah hadis ya. Yang diriwayatkan Abu Dzar ya. Minggu ini Mbak Dina sih ngasih. Ya. Jadi kalau jalan-jalan baru ngasih. Ya enggak apa-apa. Mending daripada 10.000 enggak pernah ngasih ya aja. Oleh terasi. Enggak apa-apa, bukan meskipun sederhana. Kalau niat kita memang ikhlas, masya Allah pahalanya bisa Allah besar. Jadi jangan pernah meremehkan. Nah, ini ada sebuah hadis, Bu. Jadi dulu Abu Dzar itu diperintah oleh Rasulullah. Abu Dzar diperintah oleh Rasulullah, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, idza tabahta, ya, apabila kamu masak marokotan, ya sayur, masak sayur, fa'aksir ma'aha, maka perbanyaklah airnya, kuahnya. Abu Dzar ketika diperintah Rasulullah kalau masak sayur, perbanyak kuahnya. Kemudian apa perintahnya Rasul? Kemudian ta'ahad jironaka, kemudian berilah tetanggamu, bagi tetanggamu. Kasih. Enggak apa-apa, Bu. Ya nggak boleh kita meremehkan. Meskipun tetangga kita bisa ngasih cuma kuah kolak, ya nggak ada ini ya. Yuk kita terima aja.
Asalkan baru masak matang kan enggak masalah deh, bukan bekas, bukan udah basi ya. Itu wujud. Misalkan kan ada kadang seperti itu. Enggak tahu kalau basi. Nah, kiranya masih bagus. Kadang gini ngapunten. Ini kebangetan nih, ada kebangetan. Enggak tahu nih kalau di sini benar-benar enggak ada. Jadi punya masakan banyak. Sudah istilahnya sudah dimakan, terus sisa baru dikasih tetangganya. Oh, nggak habis takut basi kasih tetangganya. Ngasihnya sih sisa. Ada yang seperti itu, betul. Jadi harusnya gimana harusnya? Ya jangan sisa. Masak baru banyak itu toh. Bagi langsung. Jangan nunggu. Saya sudah makan banyak, puas, sisa takut basi baru dikasih. Ini namanya gimana? Ya, ada yuk seperti itu Bu. Kalau di sini saya yakin enggak ya Bu? Enggak kan? Enggak, alhamdulillah mesti enggak ada. Harus matang bagi. Jangan sampai kita udah puas kenyang takut basi baru bagi orang lain. Jangan sampai seperti itu. Ya, itu banyak inayahnya. Kemudian bagi tetangga kita. Itu wasiat Rasulullah Bu kepada Buddha. Kalau kita menyentuh, nah itu. Ya kalau kita mungkin banyakin dagingnya lah. Ya, kalau masakin sop banyakin juga tetelannya baru bagi tetangga. Ya gitu. Misalkan Bu, kalau nggak ada ya sayur apa kolnya atau apa? Biasanya apa Bu kalau sop? Wortel, kentang, nah, bakso banyak, brokoli. Nah itu nggih. Monggo. Itu yang keempat, memberikan hadiah. Tadi sudah luar biasa. Tadi saya dengar ibu-ibu di sini kalau habis piknik ngasih hadiah. Tapi yang dikasih bukan yang disayang tok ya Bu. Maksudnya yang dekat-dekat aja, semuanya dibagi kan. Sekitar. Iya, sekitar. Jangan sampai satu RT. Ya jangan sampai rumah kita nggak dikasih, jarak 5 rumah kita lewati itu dikasih karena dekat. Jangan sampai, karena yang punya hak pertama ya bagi kita tetangganya yang nempel di rumahnya kan kita. Yang dekat. Iya, harus kita jangan sampai dilewati. Ya kan, Dek? Begitu. Baik. Kemudian yang keenam adalah siyanatu ardi al-jar wa mali. Menjaga kehormatan dan juga harta tetangga kita. Nah, ini penting, Bu. Jaga kehormatan dan juga jaga harta. Jaga kehormatan contohnya apa Bu? Coba. Harus bisa ini Bu. Kalau enggak, hati-hati kalau kita jangan-jangan malah pernah tidak menjaga kehormatan tetangga kita. Ayo. Kenapa Bu? Contohnya Bu. Menyegarkan aib. Terus apa? Misalkan kehormatan kita memfitnah, ya toh? Mengadu domba. Tadi menyebarkan aib-aibnya. Kemudian apa lagi? Contohnya apa lagi? Ya menjatuhkan di depan umum, ya misalkan dibully di depan umum. Kalau ibu kayaknya enggak pernah nih. Kalau jadi seperti itu enggak nih, malah saling menghargai sepertinya nih. Tapi sebagian ada juga saling sindir, biasanya ada saling sindir. Ya, tapi ya mudah-mudahan di sini enggak ada. Ya kalau di sana tempat lain ada seperti itu. Wah, rapat, ibu rapat. Ya, yang enggak disukai hadir ada tuh. Jadi omongannya itu ngarah ke dia terus, disindir ada sebagian ya. Tapi di sini saya yakin insya Allah tidak ada, benar-benar tidak ada. Nah, itu termasuk bagian ya, nggak menjaga kehormatan. Karena apa? Pasti yang lain paham ya siapa yang dimaksud gitu. Ya meskipun nggak menyebutkan nama, biasanya paham. Nah ini sama saja itu menjatuhkan kehormatan, jangan sampai. Dan juga menjaga harta. Kita nggak boleh nih Bu, ya. Tetangga kita punya ayam kita ambil, tapi alhamdulillah nggak ada yang di sini ya. Ada selainnya nggak ada lah, saya yakin lah. Ya, tidak boleh. Tak bertuan gimana? Banyak Pak ayam. Bukan bertuan. Waduh, biar diumumin dulu. Mampir ya ayamnya ya, atau buah rambutan ya, diambil jangan juga izin dulu. Buah rambutan ngambilnya satu kresek penuh. Kalau kita lagi pergi jalan-jalan, nggak ada orangnya. Kalau udah dikeluarkan ini halal siapa? Ya itu beda ya, kalau udah diizinkan beda ya. Ini kan mengambil tanpa izin. Jadi kalau dia nggak ridho, maksudnya secara
urufnya orang ini nih kalau diambil miliknya itu nggak bakal hidup. Kita jangan ambil. Itu. Nah, ini ada sebuah hadis Bu terkait dengan apa? Pentingnya kita menjaga kehormatan dan juga harta tetangga kita. Riwayat dari Imam Ahmad lagi ya dengan sanad hasan. Berarti riwayatnya bagus. Ini dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dulu Rasulullah bertanya nih kepada sahabatnya, "Ma taquluna fi zina?" Apa pendapat kalian tentang zina? Para sahabat ditanya, qalu, mereka menjawab, haramahullahu wa rasuluhu fa huwa haramun ila yaumil qiyamah. Dia adalah perkara yang diharamkan Allah dan juga Rasulnya, dan dia diharamkan sampai hari kiamat. Nah, sahabat jawab seperti itu. Jadi ditanya, pendapat kalian tentang zina apa? Itu yang diharamkan Allah dan Rasulnya, dan dia haram sampai hari kiamat. Maka Rasulullah kemudian menjelaskan hakikat perbuatan zina yang dahsyat ya kepada para sahabatnya. Beliau mengatakan, "Bi an yazniya rajulu bi ashri nisbatin aisaru alaihi min an yazniya bimra'ati jarihi." Benar-benar seseorang yang berzina, ya seorang lelaki yang berzina dengan 10 perempuan, ya dosanya itu lebih ringan daripada seorang yang berzina dengan seorang perempuan dan dia termasuk tetangganya. Jadi 10 orang ini bukan tetangganya. Jadi ada orang lelaki ini berbuat zina ngapunten ya dengan 10 orang. Kemudian dikatakan Rasul, ya jauh. 10 orang jauh. 10 orang dosanya itu lebih ringan dibandingkan kalau dia berzina dengan tetangga, entah istrinya atau anak tetangganya. Naudzubillah. Meskipun 1 orang. Kalau 1 banding 10 kan banyak dia Bu. Bukan berarti membolehkan zina enggak, tapi dosa. Ya dari si dosa lebih ringan yang 10 ini. Kalau bukan ke tetangga. Tapi kalau 1 tetangga kita jauh lebih berat. Itu menunjukkan apa Bu kira-kira? Hak tetangga tinggi sekali ya. Iya, harus menjaga betul-betul. Itu ya. Kemudian sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya lagi kepada para sahabatnya, "Ma taquluna fi sariqah?" Apa pendapat kalian tentang mencuri? Mencuri, sahabat menjawab, ya, haramahallahu wa rasuluhu fahiya haramun. Mencuri adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, dan dia perkara yang haram. Rasulullah menjelaskan lagi, benar-benar ya salah seorang yang mencuri di 10 rumah, ya dosanya itu lebih ringan daripada dia mencuri di sebuah rumah, tapi rumah itu rumah tetangganya. 10 rumah tadi bukan tetangganya. 1 rumah itu tetangganya. Besar mana Bu dosanya? Besar yang 1 rumah tapi tetangganya. Itu menunjukkan lagi hak tetangga kita tinggi. Tadi pertama kehormatan, kalau berbuat zina kan kehormatan ya. Kalau ada yang seperti itu kan harga diri suaminya terjatuh gitu ya, atau harga diri ayahnya. Ya, itu kaitannya dengan kehormatan. Tapi kalau mencuri kaitannya dengan harta. Makanya penting nih. Ini bukan hanya bab berzina dan mencuri saja, ya, tapi terkait semuanya. Jadi yang termasuk bagian dari kehormatan, ya, dan juga termasuk bagian dari harta. Semuanya. Kalau kategorinya mencuri, dosanya sangat besar. Kalau milik ke tetangga, itu J. Itu yang ke-5 J. Ya, menjaga kehormatan dan juga harta tetangga kita. 5 menit lagi. Saya percepat. Ikramul jari al-aqrab fal-aqrab. Memuliakan tetangga yang paling dekat, kemudian yang paling dekatnya lagi. Nah, tadi kaitannya. Jadi kalau kita punya apapun, yang paling berhak kita bantu, kita beri, kita hormati adalah tetangga yang paling dekat rumahnya dengan kita. Nah, sampai kebalik Bu, tetangga
yang gebetan rumahnya dengan kita abaikan, kita malah justru yang jauh. Jangan sampai harus yang dekat dulu, kalau yang dekat sudah, selanjutnya. Jadi jarak tetangga dengan kita itu mempengaruhi hak mereka. Siapa yang lebih berhak nih? Nah, yang paling dekat rumahnya dengan kita, itulah yang paling berhak. Kita kemudian yang ke-7, memberikan hadiah laban. Laban itu susu, liljar. Ya, ihda'ul labani liljar. Jadi memberikan susu untuk tetangga kita. Nah, biasanya kan kalau mungkin masyarakat zaman dulu, ya, zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam banyak nih maisanya dengan beternak, Bu. Entah itu onta, kemudian apa? Kambing, paling banyak itu 2. Biasanya kan mereka kalau miara nggak tanggung-tanggung, ya. Banyak sekali, kadang sampai 1 lembah mungkin bisa jadi miliknya sendiri gitu, ratusan. Ya, makanya kan ada hukum-hukum zakat dulu pernah dijelaskan, ada yang kalau punya sekian ekor, jumlahnya banyak-banyak, toh. Nah, itu memang dahulu banyak-banyak punyanya. Jadi mereka selain untuk dagingnya diambil, juga susunya diperah. Nah, jadi punya istilahnya penghasil susu murni. Sehingga mungkin di sini juga akhirnya ada hadis yang menyebutkan termasuk bagian adab bermuamalah yang baik dengan memberikan hadiah susu. Ya kalau di sini mungkin beli ya, Bu. Ada yang piara kambing terus menghasilkan susu? Kayak tawa mungkin? Nggak ada ya. Ya itu, memberikan hadiah susu. Walaupun tidak hanya susu ya. Nah, ini ditekankan dikhususkan susu. Kalau mungkin zaman dulu banyak yang memiliki ternak yang menghasilkan susu. Ya, itu ya. Itu yang ke-7. Yang ke-9 adalah ke-8 ya. Yang ke-8 adalah tidak boleh meremehkan hadiah tetangganya meskipun simpel atau sederhana. Meskipun hal sepele, tidak boleh sama sekali. Ya. Ada tetangga kita yang cuma ngasih kita kuah apa ya? Kuah sop. Biar kita hargai. Kita bawa masuk, kita makan, kita icipi. Ya. Ada yang ngasih apa? Pernak-pernik hadiah oleh-oleh, cuma bandul kunci, ya kita terima. Jadi mungkin orang tersebut mampunya ini membelikannya sebagai wujud berbagi kebahagiaan. Ya, dia habis jalan-jalan dikasihlah hadiah apa? Cindera mata ya, bandul kunci yang imut-imut gitu ya, yang mungkin harganya nggak seberapa. Kita terima kasih kepadanya. Mungkin dia juga baginya banyak, jadi akhirnya belinya yang sederhana bisa jadi. Apapun itu. Pokoknya jangan merasa malu. Ya, punya roti 1 potong. Asli kalau memang kita lihat mau bagi. Ya. Punya apa? Ya, punya apa lagi misalkan, Bu? Permen, bahkan permen, Bu, nggak masalah, ya, bagi. Permen. Itu sederhana, nggak masalah. Nah, ini tetangganya juga kalau dikasih sepotong roti jangan berundel. Ya. Wah, ngasih sepotong wae. Dilomot habis kok ya. Aja ya, hargai. Ya. Hargai, doakan. Ya, jadi semoga hari ini tetanggaku ngasih sepotong roti, mudah-mudahan dikasih rezeki yang banyak, besok ngasih 1 loyang. Ya kan? Iya toh, harus didoakan yang baik-baik, diberkahi. Ya kan? Jangan berundel, nanti Allah menahan rezeki. Ah, besok nggak dikasih kita. Ya kan? Malah seperti itu. Jadi monggo harus dijaga, ya, jangan mencemehkan lah pokoknya ya, meremehkan hadiah tetangga kita. Ya. Kemudian yang ke-9 ya, 10 saja nanti, insyaallah. Pas. 9, tidak boleh melarang tetangga kita untuk menggunakan tembok kita ya, apabila perlu. Misalkan tetangga kita itu perlu masang kayu. Kalau di sini mungkin terjadi ya, Bu. Jadi rumahnya dempetan. Kadang kan pagernya bagi barengan ya. Sebelah sini sama situ. Kemudian kadang ada kayu yang buat atap menuju bagian kita, gitu ya. Kalau di perumahan seperti ini gitu ya. Jadi kadang
ya saling berbagi gitu, maksudnya saling berbagi. Kadang ada bagian milik kita itu dipakai oleh tetangga kita, entah itu temboknya untuk pagar atau untuk, biasanya kalau rumah baru kan bangun mau nggak mau kadang harus menggunakan tembok kita. Nah itu boleh kita menggunakan. Jangan sampai kita, jangan, kamu harus menjauh sedikit, kasih jarak biar ada celah nih. Nah, kalau memang dia butuh bantu, ya bantu saja. Kecuali ada hal lain yang memang dia bisa diawah-awah sehingga tidak mengambil hak kita, itu tidak masalah ya. Tapi kalau memang dia perlu, butuh itu, bantu, perbolehkan ya. Membuat pagar kan seperti itu dia. Kadang nempel dengan tetangga yang lain, perbolehkan. Tapi kalau di sini ya boleh ya, jarang. Emang ada Bu yang nggak boleh gitu? Nggak ada ya? Ada apa tuh? Tembak-tembak di tetangga sudah boleh. Hah? Gimana Bu? Lampungan apa ditembak? Nah, itu udah bagus berarti ada bertetangganya, ya. Bagus sekali ya. Nah itu. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir ya. Yang terakhir adalah kita mencintai untuk tetangga kita segala sesuatu yang kita cintai untuk diri kita. Kita suka apa? Suka di apa ya istilahnya? Suka dengan kalau orang lain itu ya menghargai, menghormati, ya toh? Ya kita harus suka juga menghormati orang lain. Tapi menghormati dalam lingkup normal ini ya, kemanusiaan ya, bukan hormat istilahnya yang mencapai derajat tinggi, bukan. Artinya menghormati secara manusia aja. Ya. Seperti itu. Jadi harus Cintai untuk memiliki. Itu tapi bukan terkait dengan yang lain ya Bu. jangan sampai itu. Terus jangan pakai prinsip, rumput tempat tetangga lebih hijau. Ya, dari bawahnya nanti Mary, jangan. Iya. Kalau lihat tetangga ini, wah kok bagus banget ya. Ini dia dongki kiri, jangan sampai juga. Kaidah seperti itu harus dijauhkan, jangan. Ya harus sama-sama ya berjalan. Itu J. Nah itu 10 kaidah saja ya. Insya Allah sudah luar biasa nih banyaknya. Kalau kita menerapkan, insya Allah kita akan menjadi orang yang sangat baik dan bagus. Nah terkait dengan kelompok tetangga kita itu terbagi jadi 3. Jadi ada yang dia tetangga kita adalah yang pertama kerabat kita ya, seorang muslim, sudah tetangga, kerabat dan seorang muslim. Itu masuk kelompok yang pertama. Jadi dia mempunyai 3 hak. Yang pertama, hak tetangga dengan kita. Kita harus memberikan hak dia. Gitu ya. Kedua, hak sebagai kerabat kita. Ketiga, hak seorang muslim. Karena muslim dengan muslim lainnya punya hak. Monggo. Termasuk haknya adalah nasihat. Jangan salah Bu, saya punya hak atas jenengan ini, nasihat dari jenengan. Jadi kalau saya dinasihat juga, jangan saya yang nasihati jadi di sini. Nah, monggo dinasihati sama-sama. Ada hak saya meminta nasihat. Seperti itu. Jadi nasihat itu termasuk hak tetangga kita memperoleh itu. Ya, itu ya. Jadi kelompok pertama adalah yang dia tetangga kita termasuk kerabat kita. Kalau dia kerabat kita berarti punya 3 hak. Hak tetangga, hak kerabat, hak seorang muslim. Kerabat juga muslim. Kelompok kedua adalah dia orang muslim tok, tetangga kita, bukan saudara kita, bukan kerabat kita. Dia hanya punya 2 hak. Hak tetangga kita kasih dan juga hak seorang muslim. Ada 2. Yang ketiga, hak tetangga kita dan dia non muslim. Punya hak gak Bu? Punya. Haknya apa? Hak tetangga. Jadi jangan dibeda-bedakan Bu, ya. Samping kita orang Nasoro, maaf. Terus sampingnya lagi muslim. Kita punya makanan hanya 2. Kita mau ngasih mana nih? Dikasih sebelah dan sebelah, tapi sebelah bukan Islam. Terus berpikir, kan bukan Islam. Akhirnya melewati dia, dikasih yang sebelahnya lagi. Jangan seperti itu, kasih. Karena dia punya 1 hak, apa hak tetangga. Seperti itu. Meskipun dia non muslim. Iya. Ada sebuah kisah ya, saya
sedikit ya. Iya. 5 menit nggak mau udah 5 menit ya. Sedikit. Jadi dulu ada seorang namanya Sahal atas Puri kalau nggak salah ya. Sahal atas Puri kalau nggak salah namanya. Beliau itu punya tetangga Majusi. Tapi hubungan baiknya dengan orang Majusi itu Zoroaster. Jadi agama dalam yang menyembah api ya. Dan dia di masa Persia kuno Majusi. Dia hubungannya baik sekali dengan tetangganya. Sampai-sampai ya hubungan baik itu berjalan selama bertahun-tahun. Suatu hari ini sepiteng tetangganya itu jebol dan masuk ke rumahnya si Sahal ini ya. Jadi setiap malam si Sahal nggak pernah cerita nih pada tetangganya Majusi, tetap bermuamalah baik. Setiap malam membersihkan kotorannya. Sampai akhirnya karena hal tersebut jatuh sakit. Hingga akhirnya karena sudah parah sakitnya merasa akan dicabut nyawanya, dipanggil tetangganya. Dipanggil ya, singkat cerita dia menceritakan tentang selama ini ngapain. Dia menceritakan, wahai tetanggaku, saya itu merasa sudah ini diambil nyawanya. Kemudian nanti yang mewarisi ini ahli warisku. Saya khawatir nanti ahli warisku tidak tahan dengan gangguan itu. Gangguan itu sepitengnya bocor. Saya nggak pernah cerita kepada tetangganya, saking ingin menjaga hubungan baiknya. Akhirnya apa? Akhirnya orang tersebut gemetar, nangis. Ya. Karena Sahal akhlaknya begitu luar biasanya. Akhirnya apa? Majusi itu syahadat, masuk Islam. Karena itu kita itu suruh mandu untuk syahadat. Karena apa? Akhlak yang baik. Bahkan sampai segitunya. Kita yuk kayaknya dapat ya, bertahun-tahun sepitengnya bocor ke rumah kita, di halaman kita yo kita bisa ngamuk-ngamuk ya Bu. Ngamuk-ngamuk apa enggak Bu? Enggak ya, paling bicara dengan baik-baik ya. Harus begitu ya, bicara dengan baik-baik. Itu bocor ke rumah. Ya sampai. Nah itu kita harus menunjukkan akhlak yang baik meskipun dengan non muslim, orang kafir ya, kita beradab yang baik sehingga apa? Sehingga dakwah pun dengan akhlak sampah. Jadi dakwah kan nggak harus saya nih berbicara di depan, maka gitu ya. Bisa dengan akhlak kita tunjukkan perbuatan yang baik. Kita punya tetangga yang bukan Islam, kita dakwahi dengan akhlak kita, perbuatan kita. Kasih hak tetangga untuk dia. Insya Allah itu sudah bagian dari dakwah. Barangkali kita berharap suatu hari dia akan masuk Islam karena melihat indahnya Islam. Itu yang terpenting Bu. Saya kira saya cukupkan karena waktunya sudah saya telat. Saya sebenarnya juga telat sih. Saya lengkapi, saya akhiri. Ada kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sudah digunakan.